الحمد لله الذي كور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد المختار المبشر بالجنة والمنذر بالعقاب والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين ما دامت الأيام والليالي والنهار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba Allah, jemaah salat Jum'ah Masjid Takhabar rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diantaranya karena di bulan ini adalah bulan dilaksanakannya ibadah haji yang dimulai tanggal 8 sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah ini. Dimulai dengan proses yang disebut dengan tarbiyah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, wukuf di Masy'aril Haram, kemudian melontar Jumrah Aqabah, sekaligus setelah itu melakukan tahallul awal. Kemudian dua kewajiban berikutnya, yaitu kewajiban untuk berada di Mina atau mabit di Mina pada malam hari selama 2 hari, tanggal 11 dan 12 bagi yang nafar awal, dan 3 hari yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bagi yang nafar tsani. Kewajiban kedua selama berada di Mina adalah melontar 3 jumrah, jumrah ula, wusta, dan aqabah. Itu kiranya yang terjadi pada bulan Dzulhijjah, bulan yang ditentukan sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena saat bulan itulah terjadi prosesi manasik haji. Kalau kita berpikir menggunakan pure akal, maka sulit kiranya bagi kita untuk memahami makna dari prosesi haji itu. Tetapi kalau kita memadukan antara akal, antara rasio, antara pikiran dengan dzauq, dengan rasa, dengan syuur, maka kita akan mampu untuk memahami makna dari prosesi ibadah haji tersebut.
Kita mulai, misalnya kita ada keharusan untuk tawaf. Tawaf adalah mengitari Ka'bah selama 7 putaran. Dan di 7 putaran itu kita akan mendapatkan hambatan. Hambatan karena begitu banyaknya manusia yang sama-sama bertawaf. Hambatan kedua, mungkin konsentrasi kita akan buyar karena masing-masing orang menyampaikan doa-doanya dengan suara keras. Hambatan ketiga, kita akan sulit berdoa karena ketika berdoa kita akan bersinggungan dengan orang lain, dan orang lain itu punya tujuan yang sama, yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tempat yang sangat dimuliakan Allah itu. Kalau kita berpikir sebetulnya tawaf itu adalah gelombang kehidupan. Hidup ini berputar. Kadang putarannya itu melebar, kadang putaran kita itu menyempit. Dan setiap kehidupan pasti ada tantangan, walaupun tujuannya sama-sama baik. Jadi hidup ini jangan diartikan tidak akan ada tantangan. Hidup ini adalah ujian, dan ujian itulah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi baik atau tidak. Oleh karena itu, karena interaksi yang begitu intens antar manusia, kalau saat ini antar sesama muslim yang sama-sama tawaf, maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Barang siapa yang sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, maka dalam haji itu tidak ada kata-kata seronok, tidak ada kata-kata yang mengarah kepada seksual, dan tidak ada perbuatan dosa, dan tidak boleh ada perdebatan. Mengapa? Karena potensi manusia jika ketemu, maka potensinya adalah fusyuk, potensinya rafat, fusyuk, dan juga perdebatan. Maka manusia yang melaksanakan ibadah haji, kaum muslim yang melaksanakan ibadah haji, diingatkan oleh Allah, dan potensi itu sangat besar. Dan mungkin tidak ada seorang jemaah haji pun yang bisa terhindar dari fusyuk, rafat, dan jidal. Pasti dialami itu. Oleh karena itu, nilai kualitas hajinya diukur dari kemampuan seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dari pengendalian dirinya untuk tidak fusyuk, untuk tidak rafat, dan tidak dalam perdebatan. Itu makna dari tawaf itu tadi. Kemudian kita ambil contoh misalnya sa'i. Sa'i adalah berlari kecil dari Sofa, Bukit Sofa ke Marwah. Sa'i bisa diartikan juga adalah usaha maksimal, usaha optimal, dan itu berjumlah 7. Kalau kita hanya menggunakan rasio kita, mungkin kita akan gagal. Apa dibalik makna dari sa'i ini?
Kalau kita telusuri secara historis, Sa'i ini adalah napatilas pada perjuangan dan upaya yang dilakukan bunda kita Siti Hajar, ibu dari Nabi Allah Ismail, yang dia berupaya agar anaknya bisa selamat dari kehausan. Upaya itulah yang kemudian menjadi sa'i. Dan di suatu tempat yang dulu bernama Batnul Wadi, yang sekarang diberi tanda lampu hijau, dia mempercepat karena dia khawatir anaknya itu tak tertolong. Tetapi akhirnya Allah menolongnya dengan mendatangkan apa yang disebut dengan sumur Zam-Zam atau sumber Zam-Zam. Kalau kita berpikir memadukan antara rasio dan rasa kita dan spiritualitas kita, maka kita akan mampu memahami bahwa suatu cita-cita setinggi apapun, sesulit apapun, kalau kita berusaha, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Itu sa'i. Kalau kita hanya memahami formalitasnya saja, maka mungkin kita akan gagal untuk memahami. Tetapi kalau kita memaknai bahwa suatu cita-cita, suatu keinginan, asalkan berlandaskan tauhid pada Allah dan dia memohon pada Allah, sesulit apapun keinginan itu, kesulitan itu akan mendapatkan jalan keluarnya yang kadang-kadang bisa di luar nalar manusia. Dan itulah yang terjadi pada bunda kita Siti Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim dan ibu dari Nabi Allah Ismail. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji itu adalah napatilas terhadap interaksi yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan sesama umat manusia dan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu lebih mencintai putranya atau lebih mencintai Allah, dan diuji Nabi Allah Ibrahim. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingat ketika Tuhan memberi ujian pada Ibrahim, dan ujian itu dahsyat sampai puncaknya ujian itu. Nah, setelah melalui ujian, Allah menyatakan pada Ibrahim, aku mengangkatmu wahai Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa yang mungkin sama dengan kita, bedanya beliau nabi dan kita tidak. Dia mengatakan, kepemimpinan itu jangan hanya padaku ya Allah, tapi juga kepada anak turunanku. Allah menjawab, janjiku ini tidak berlaku bagi orang yang berbuat zalim. Jadi kepemimpinan manusia itu harus di tangan orang-orang yang adil dan bukan orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim itu mengalami ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat, karena dia dua pilihan, apakah lebih mencintai Allah atau lebih mencintai putranya. Padahal Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak punya anak dan menginginkan anak. Setelah anaknya sudah mulai membesar, sudah mulai dewasa, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Itu saya kira kalau sekarang tidak ada orang yang lolos ujian itu, tapi Nabi Ibrahim lolos. Tidak hanya lolos, Nabi Ismail pun lolos, karena Nabi Ismail menjawab,
Ya abadi fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Proses yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dalam menghadapi ujian itulah yang diabadikan di dalam perjalanan haji. Dengan kata lain, bahwa proses spiritualitas atau capaian kenikmatan rohani yang dicapai oleh Nabiullah Ibrahim itu selalu mengalami proses ujian, dan ujian itu sangat berat. Dikatakan di dalam Al-Quran sebagai bala'un azim, ujian yang sangat dahsyat. Kemudian diakhiri dengan kata-kata wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah saya memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin ini adalah manusia yang mencapai tingkat spiritualitas tertinggi menggunakan ihsan, orang yang disebut muhsin. Nabi Ibrahim akhirnya bisa mencapai tingkatan tertinggi apa yang dikenal dengan Arafah. Arafah itu artinya mengenal siapa, mengenal dirinya. Kalau orang sudah bisa mengenal dirinya siapa, maka dia akan bisa mengenal Tuhan. Faman arafa nafsahu arafa rabbah, itu kata-kata mutiara para ahli tasawuf. Barang siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan bisa mengenal Tuhannya. Nah, ketika manusia ditempa dengan ujian-ujian, orang jamaah haji yang asalnya boleh menjadi tidak boleh ketika ihram. Kemudian berpakaian yang asalnya berpakaian, bersolek segala macam itu boleh, ini jadi tidak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa manusia supaya mengenal dirinya, bahwa Anda itu adalah tidak ada artinya di hadapan Allah. Dan doa-doa, zikir-zikir yang dikumandangkan oleh jemaah haji adalah pembesaran Allah. Kata Allahu Akbar berkumandang di mana-mana. Kata labbaik Allahumma labbaik itu adalah ekspresi tauhid pada Allah. Nah, itulah kalau orang bisa memaknai haji dengan memadukan antara rasio dan rasa, antara akal dan hati, maka orang akan mampu memaknai haji itu walaupun prosesinya mungkin secara rasio seakan-akan tidak masuk akal. Mudah-mudahan kita yang sudah berhaji mampu memaknai itu semua dan bisa menjadi haji mabrur. Sedangkan yang sedang dan sudah melaksanakan ibadah haji barusan ini, hajinya menjadi haji yang diterima, haji yang bisa mengekspresikan nilai-nilai spiritual yang mempunyai landasan etika, landasan sosial yang simpatik terhadap sesama umat manusia. Jika seseorang mencapai tingkatan tertinggi di dalam spiritualitas, tetapi dia kropos di bidang interaksi sosial, maka sebetulnya dia tidak akan bisa mencapai tingkat itu. Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah. Nabi Ibrahim itu di antara sifatnya, di antara kebiasaannya adalah makan dengan tamu. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Itu apa artinya? Itu artinya dia punya solidaritas sosial. Saya tidak bisa makan sendirian. Suatu ketika ada orang kafir yang tidak menentang Nabi Ibrahim kelaparan, dan Nabi Ibrahim itu mau memberi suguhan, tapi nggak jadi, dia itu orang kafir. Akhirnya Nabi Ibrahim cari teman yang sesama muslimnya saja. Itu mungkin kehidupan kita biasa saja, tetapi Allah menegur, wahai Ibrahim, dia itu orang kafir, dia itu menentangku selama lebih dari 50 tahun.
Bahkan sekarang usianya sudah hampir 60 tahun. Dia tidak pernah bertobat. Tapi selama itu pula saya memberi rezeki pada dia. Kenapa kamu itu hanya ketemu sebentar terus kamu nggak mau menyukui dia? Itulah Nabi Ibrahim merasa bersalah, ditegur oleh Allah. Jadi kalau orang sudah tingkat spiritualitas tinggi, itu sudah sekat-sekat itu sudah tidak ada. Maka dia ditegur oleh Allah dan dia akhirnya menyuguhi orang ini, dan dengan sikap Nabi Ibrahim yang simpatik karena teguran Allah tadi, orang tadi mendapat hidayah untuk bisa masuk ke dalam agama Allah, agama Islam yang saat itu namanya agama Hanifiyah. Itulah saya kira yang bisa saya sampaikan dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memaknai manasik kita, memaknai perjalanan haji kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.